perawakan ajudan pribadi ini mungkin kita tidak percaya. Seharusnya yang bisa menipu orang ini orang yang bisa meyakinkan orang lain. Kalau kita lihat ajudan pribadi ngomong aja nggak lurus. Hola netizen yang terhormat, Polres Metro Jakarta Barat menangkap pemilik akun Instagram @ajudan_pribadi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat, Komisaris Polisi Andri Kurniawan, menyebut selebgram itu diduga melakukan tindak pidana penipuan senilai 1,3 miliar rupiah. Menurut Andri, pelaku ditangkap soal dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang melanggar pasal 378 KUHP. Polisi menangkap selebgram bernama asli Muhammad Akbar itu di Makassar, Sulawesi Selatan. Dia ditangkap karena laporan seseorang ke Polres Metro Jakarta Barat pada November 2022 lalu. Meski demikian, dia belum bisa memberikan informasi lebih jauh soal siapa korban dan kronologi kasusnya tersebut. Saat ini, polisi masih intensif memeriksa selebgram ajudan pribadi tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang tersayang? Kaget aja, biasanya sering lihat PT-nya dia atau lihat video dia itu yang kocak, lucu, menghibur banyak orang. Bahkan saya sering melihat video-video dia ya. Tapi setelah dilihat sekarang dia diciduk sama polisi, kok bisa gitu ya, padahal dia itu sering gaul sama para pejabat, termasuk pejabat-pejabat Polri ya, orang yang sudah bintang 1, bintang 2, bintang 3 ya. Sekarang diciduk sama polisi. Kasusnya yaitu penipuan 1,3 M, katanya untuk biaya hidup. Pertanyaannya, setinggi itukah biaya hidup? Sebetulnya biaya hidup itu tidak tinggi, yang tinggi itu gaya hidup. Maka kita kalau bergaya sesuaikan dengan isi dompet. Di saat dompet kita lagi menipis, ya kita jangan menyamakan gaya hidup kita di saat dompet kita tebal. Itu saja sih pembelajaran yang kita ambil. Jangan menghalalkan segala cara, dan gaya hidup diimbangi dengan penghasilan saat ini, bukan masa lalu. Perawakan ajudan pribadi ini mungkin kita tidak percaya gitu. Seharusnya yang bisa menipu orang ini orang yang bisa meyakinkan orang lain. Kalau kita lihat ajudan pribadi ngomong aja nggak lurus. Ngomong dia patah-patah, giginya copot. Biasanya orang yang melakukan penipuan itu dia bisa meyakinkan orang lain. Nah, tetapi untuk lihat dari perawakan dari gaya ajudan pribadi ini, mohon maaf, kurang yakin kita. Tapi ini tidak tahu bagaimana. Coba aja kita lihat bagaimana selanjutnya gitu. Baru aja dilaporkan karena kasus penipuan di mana dia itu menipu sebanyak 1,3 miliar. Konsepnya itu adalah ngejual mobil di mana mobilnya itu fiktif. Dari artikel yang gue baca di situ disebutin kalau misalnya si ajudan itu menipu dengan cara menjual mobil karena untuk kebutuhan gaya hidup. Dan si ajudannya ini juga bilang kalau misalnya dia itu merasa menyesal dan juga bersalah. Ya iyalah pasti menyesal karena udah terakhir gitu kan dan udah ketahuan. Kalau misalnya di awal-awal namanya pendaftaran. Lagi dan lagi yang bisa kita pelajarin dari kasus ini adalah kita nggak bisa percaya 100% pada sosial media. Karena si ajudan ini terkenal kayak gayanya yang hedon gitu kan, yang kita juga nggak tahu duitnya dari mana. Tapi ternyata sekarang terbukti kalau misalnya dia melakukan penipuan. Kita nggak ada yang tahu ini penipuan keberapanya dia, karena kayak ya satu kali melakukan penipuan nggak menutup kemungkinan dia bisa melakukan penipuan berkali-kali. Gimana pendapat kalian terhadap ajudan ini? Ada yang kenal dia juga atau bahkan ngefans sama dia? Tulis di kolom komentar. Jadi ada lagi selebgram asal Makassar ditangkap karena kasus pasal 378 KUHP, 372 KUHP. Apa itu pasal 378 KUHP dan 372 KUHP? 378 itu pasal penipuan. Jadi secara garis besarnya, jadi barang siapa melawan hukum, melakukan tipu muslihat atau serangkaian kata bohong untuk mendapatkan sesuatu atau menghapuskan piutang,
diancam maksimal 4 tahun penjara. Sedangkan 372 KUHP itu dia penggelapan. Jadi barang milik orang lain atau sebagian barang milik orang lain itu dimiliki oleh seseorang secara melawan hukum, ancaman maksimalnya juga 4 tahun. Yang harus digarisbawahi memang adalah pada saat orang ditangkap pihak kepolisian itu masih berlaku proses asas praduga tak bersalah. Jadi belum tentu orang ditangkap ini bisa dikatakan bersalah atau tidak. Nanti akan dibuktikan, diuji di pengadilan. Apakah si tersangka ini yang menjadi terdakwa kemudian dapat dibuktikan bahwa dia betul melakukan serangkaian perbuatan menghukum 378 penipuan dan 372 penggelapan. Nanti vonis pengadilan yang menentukan. Terima kasih.